Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di TBAP Channel, channel kegiatan ibu rumah tangga dengan segala kesibukannya di rumah. Hari ini aku mau semangatin kalian buat yang lagi bener-bener mager untuk beres-beres rumah. Tapi sebelum beres-beres, ini aku mau spill dulu beberapa kegiatan aku di pagi hari. Pagi hari aku masak untuk hari ini menu untuk keluarga kami, masak yang simple-simple aja. Di kulkas masih ada stokan ayam ungkep, jadi tadi ayam ungkepnya aku goreng. Terus juga aku cuman mau numis labu baby sama wortel ya teman-teman, dan juga nyambel. Tapi yang spesial hari ini adalah aku bikin sambelnya sambal sereh. Teman-teman yang lagi bosan sama sambal yang itu-itu aja, kayak misalnya mungkin sambal mentah, sambal balado, sambal belacan ya, atau sambal terasi, atau sambal geprek, kalian bisa nih recook untuk sambal sereh ini karena rasanya bener-bener gurih, enak, pokoknya tuh bikin nagih, wangi, dan rasanya tuh cita rasanya tuh berbeda tapi Indonesia banget teman-teman. Pokoknya kalian wajib cobain sambal sereh ini. Buat kalian yang punya sereh banyak di rumah, bingung mau diapain, boleh ya teman-teman, ini resep sambal serehnya ala aku. Aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, terus juga pakai sereh pastinya ya. Di sini untuk takarannya bawang merah kurang lebih aku pakai 5 siung, bawang putih 2 siung, terus juga sereh yang ukuran besar itu 1,5 buah. Aku juga pakai cabai rawit merah kurang lebih 10 buah, dan cabai merah besar 1 aja teman-teman. Di chopper sampai dia itu teksturnya kasar ya, nggak usah terlalu lembut teman-teman, karena yang dibutuhinnya nggak terlalu lembut ya, jadi kayak ada tekstur sereh dan juga rempah-rempah yang lainnya. Udah gitu tinggal ditumis kayak gini, ditambahin sama seasoning, garam, gula putih, penyedap, udah gitu aja. Nah ini dia si sambal serehnya teman-teman, ini tuh kayak bener-bener gurih, tahan lama. Kalau misalnya kalian mau stok sambal sereh ini juga bisa, karena aduh indolita banget deh ini rasanya. Aku juga sampai nagih dan pengen lagi sambal sereh ini. Nanti kalau misalnya lagi bosen sama sambal yang itu-itu aja, boleh banget ya teman-teman, sambal sereh ini kalian bikin di rumah, dijamin insya Allah deh keluarga pasti suka. Apalagi untuk orang-orang yang kayak aku ya, yang pecinta sereh, pecinta makanan-makanan yang wangi karena rempah, ini tuh enak banget. Tapi rempahnya pun nggak bikin pusing teman-teman. Pokoknya cobain deh ya, kalian boleh lihat resep-resepnya, mungkin referensi resepnya di TikTok, di YouTube, atau di Instagram. Setelah masak tadi pagi, ini aku mau cari matahari dan vitamin D bareng sama anak aku. Yang dekat-dekat aja, masjid dekat rumah, karena di sini masjidnya pun masih enakin banget. Jadi di depan masjidnya ada sawah kayak gini, pesawahan, dan mataharinya tuh bener-bener ada di sini ya teman-teman. Jadi bener-bener terbuka dan enak banget nih matahari sekitar jam 7:30. Gak lama sih kita di luar, kayak cuman ajakin anak aku main sepedahan dan juga cari matahari. Dan karena juga dia nggak ada temen karena pada sekolah ya, mungkin anak-anak yang lain, jadi kita nggak lama di luarnya, kayak cuman setengah jam atau 40 menit, udah gitu kita pulang. Langsung anak aku minta makan karena lapar ya, udah main sepedahan dan juga udah berjemur. Jadi ini aku suapin dulu anak aku sambil di sini ya, di luar aja teman-teman, sambil ngehirup udara segar, sambil ngedengar suara burung dari piaraannya tetangga ya, karena tetangga punya burung banyak banget. Burungnya tuh kayak burung yang suka ada di kontes-kontes gitu, katanya juga sering menang kontes, jadi suaranya tuh merdu-merdu. Nah ini aku lanjut videonya di sore hari, karena sore hari waktunya aku beres-beres setelah makan siang. Nah tadi aku tuh sebenarnya udah beresin bagian kamar dan dapur terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi tadi tuh aku belum pakai pakaian lengkap, jadi belum pakai kerudung, jadi aku beresin duluan nih bagian kamar sama dapur. Bagian kamar dan dapur jadinya udah bersih. Oke deh teman-teman, kali ini aku mau ajakin kalian yang lagi bener-bener mager untuk beres-beres rumah agar semangat lagi untuk beres-beres. Karena menurut aku banyak banget ya manfaat beres-beres rumah itu.
Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman di bagian sini nih ya, ini tuh aib banget karena barang-barang random tuh suka ditaruh di sini, kayak misalnya jemuran yang udah kering, terus juga peralatan camping yang enggak aku taruh di mobil, terus juga pokoknya barang-barang random di sana udah aku rapihin, tapi ya namanya juga nggak punya gudang ya, jadi tetap kelihatannya kayak berantakan. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apa, aku sembunyiin juga nggak kelihatan kalau misalnya ada tamu. Ini aku mau beresin kamar yang kedua, aku kebut-kebutin dulu kasurnya, terus mau aku gulung. Kenapa aku gulung kasurnya? Karena biasanya kalau misalnya ada mbak yang mau nyetrika, itu kan butuh space tempat yang agak luas ya teman-teman. Kalau misalnya kasur ini diamparin, jadinya tuh sempit, jadi ya udah ini mau aku gulung aja. Nah teman-teman, aku juga mau bahas beberapa manfaat yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kalian rutin dan rajin untuk beres-beres rumah. Manfaat yang pertama pastinya rumah jadi rapi, sehingga anggota keluarga yang tinggal di rumah tersebut jadi lebih nyaman, betah, dan juga damai ada di rumah sendiri. Nggak kebayangkan kalau misalnya rumah setiap hari berantakan, sampah di mana-mana, debunya tebel gitu. Kita mau istirahat kayak gimana ya teman-teman, pulang dari aktivitas, misalnya suami pulang dari kerja pengen istirahat, pengen rebahan, tapi rumah berantakan, gak pernah dirapihin gitu kan. Walaupun kita punya toddler, tapi kita usahakan untuk secara rutin untuk beres-beres biar debunya nggak terlalu tebel walaupun berantakan, jadi kita tinggal beres-beresin yang berantakan aja gitu, tapi rumah kita tetap dalam kondisi yang bersih dan nggak berdebu gitu ya. Kalau misalnya masalah rapih, kita rapihin aja kalau misalnya lagi berantakan banget. Manfaat yang kedua adalah sambil menyelam minum air, rumah bersih, kita pun bergerak ya teman-teman jadinya. Buat ibu rumah tangga yang jarang banget olahraga kayak aku, dengan cara beres-beres kayak gini juga bikin badan kita itu jadi bergerak ya. Walaupun sebenarnya olahraga dengan beberes kayak gini tuh berbeda. Kalau olahraga kan kita ngelatih ototnya juga ya teman-teman, tapi kalau misalnya bergerak kayak cuman beberes kayak gini kan enggak. Tapi seenggaknya kita bergerak, ada kegiatan yang bisa kita lakukan, badan kita tuh jadinya nggak berat-berat banget. Ya mudah-mudahan aja ya dengan bergerak kayak gini kita bisa jadi langsing. Tapi walaupun nggak jadi langsing, seenggaknya ya kita bergerak, badan jadi ringan dan juga sehat pastinya daripada kita nggak bergerak sama sekali. Manfaat yang berikutnya bagi aku adalah bisa mengajarkan kepada anak kalau misalnya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Apa yang anak lihat itu apa yang akan anak kita tiru nanti ya. Anak itu mungkin nggak akan selalu ngikutin apa yang kita suruh atau perintah, tapi yang namanya anak nggak pernah gagal untuk niruin orang tuanya. Nah kalau misalnya dari kecil kita udah menanamkan untuk selalu menjaga kebersihan, menanamkan untuk bisa beberes gitu ya. Kalau misalnya beberes itu adalah basic skill yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang, nggak hanya untuk perempuan aja. Laki-laki juga harus bisa jaga kesehatan, harus bisa nyapu, harus bisa ngepel, karena ini beberes itu adalah basic skill ya teman-teman. Dengan harapan nanti anak kita tuh bisa mandiri dalam menjaga kebersihan dan juga menata tempat tinggalnya agar menjadi lebih nyaman. Semisal nanti dia itu kelak gitu ya, kedepannya sekolah atau enggak kerja di luar gitu ya, merantau, dia tuh bisa menjaga kebersihan tempat tinggalnya sendiri, atau nanti dia udah menikah dia bisa menjaga kebersihan tempatnya sendiri dan juga menata rumahnya sedemikian rupa agar menjadi nyaman dan bersih. Nah teman-teman, ini aku kembali lagi dulu ke video ya. Tadi aku udah beres bagian dalam, udah rapi-rapi bagian dalam dan juga udah nyapu bagian dalam. Ini aku mau nyapu dulu bagian luar ya, karena walaupun aku udah jaga kebersihan di sini, tapi ada aja ya kayak misalnya yang lewat mungkin buang sampah atau dari angin ya, keanginin sampahnya. Jadi tadi aku sapu-sapu dulu pakai sapu lidi di depan. Setelah itu baru aku lanjut lagi untuk ngepel di dalam. Kegiatan beres-beres rumah kayak gini ya teman-teman, beres-beres rumah yang rutin atau deep clean misalnya yang kita lakukan seminggu atau sebulan sekali atau bahkan setahun sekali, kayak misalnya deep clean kamar mandi atau deep clean gudang atau misalnya deep clean kulkas ya, seperti kayak gitulah teman-teman. Itu sebaiknya kita rutin lakukan agar misalnya ketika
kita lagi nggak bisa melakukan beres-beres rumah, seenggaknya rumah kita nggak dalam kondisi yang benar-benar berdebu, kotor, dan benar-benar berantakan. Jadi seenggaknya rumah kita tuh ada bagian yang rapih dan nggak kotor-kotor banget gitu. Tapi ada kalanya juga kita nggak bisa beres-beres, itu nggak apa-apa banget ya teman-teman. Semisal kayak misalnya kita lagi nggak enak badan atau bener-bener lagi capek, itu nggak apa-apa, kita skip dulu beres-beresnya. Atau juga misalnya kita harus menghadiri acara atau datang ke suatu tempat yang urgent, jadi kita harus memprioritaskan acara tersebut atau kegiatan lain di luar selain beres-beres. Nah, karena beres-beres ini pun merupakan prioritas, tapi masih ada prioritas yang lebih penting yang misalnya urgent, seperti misalnya ada anggota keluarga yang sakit atau kita sendiri yang sakit tadi ya teman-teman, atau misalnya kita tuh atau keluarga kita pengen quality time gitu, nggak pengen kita sebagai ibu rumah tangga sibuk beberes aja gitu, pengennya ada waktu libur sehingga kita tuh bisa nonton bareng atau kayak bercanda bareng atau sekedar mungkin keruntelan di kamar bareng gitu. Nah, nggak harus selalu beberes ya, jadi jangan terlalu dikejar juga, pokoknya ada prioritas di atas prioritas ya teman-teman. Jadi pentingkan dulu hal yang lebih penting. Tapi kalau misalnya kita bisa nih ya, kita bisa lakukan itu setiap hari, maksudnya kita bisa rutinkan itu, kita rutinkan. Tapi ketika misalnya memang harus diliburkan dulu, kita libur aja gitu. Gak harus kaku banget gitu aturannya, pokoknya fleksibel tapi tetap dalam kondisi yang disiplin. Semoga dengan video aku ini kalian yang lagi mager beres-beres bisa lebih semangat dan juga ada tergerak hatinya untuk bisa beres-beres. Karena aku juga kalau misalnya lagi males beres-beres, kadangkala aku ngeliat video bunda-bunda yang lain yang lagi deep cleaning atau cleaning motivation. Nah, kalau misalnya dengan nonton kayak gitu, jadinya tuh kayak ada tergugah gitu loh teman-teman, dan ngerasa ada yang nemenin untuk beres-beres. Begitu juga dengan video aku ini, harapan aku juga bisa memberikan dampak positif untuk teman-teman dan bermanfaat pastinya. Dan ini aku udah selesai teman-teman beres-beresnya, luar dalam ini udah bersih, seger dan wangi rumah aku. Ini udah mau maghrib, ini kita langsung mandi karena udah basah banget. Terima kasih yang sudah nonton ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah!